Kasus dugaan ijazah palsu, anggota DPRD Pelalawan dicabut penggugat. Sunardi sudah dapat bernafas lega. Pak Sunardi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, kini dapat bernafas lega dan beristirahat tenang. Pasalnya, gugatan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Pelalawan, nomor 1/PDT.G/2024/PN Pelalawan, terkait dugaan ijazah palsu atas nama dirinya, telah dicabut Ibu Harsini, warga Lampung Timur, sebagai penggugat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Beni Arisandi Magister Hukum dan Hakim Anggota Alvin Ramadan Nur Luis Magister Hukum dan Muhammad Ilham Mirza Magister Hukum, Majelis Hakim dengan resmi membacakan putusan pencabutan gugatan dugaan ijazah palsu atas nama Sunardi. Sidang berlangsung selama 15 menit itu ditutup dengan ketukan palu hakim. Mengabulkan para penggugat, mengabulkan permohonan para penggugat untuk pencabutan gugatan nomor 1 PN Pelalawan, menyatakan pencabutan surat gugatan oleh para penggugat tersebut adalah sah menurut hukum. Di persidangan, Ibu Harsini sebagai penggugat tidak terlihat hadir. Dirinya diwakili oleh pengacara, Sony Sarjana Hukum. Dan begitu juga dengan tergugat Pak Sunardi diwakili tim pengacaranya, Robi Martiko Sarjana Hukum. Pengacara Pak Sunardi menanggapi ringan atas pencabutan kasus kliennya tersebut. Mereka juga tidak mengerti kenapa penggugat tiba-tiba mencabut gugatan atas nama kliennya. Nggak ada tanggapan kita ya, kembali ke si penggugat. Ketika si penggugat mencabut gugatan ya kita terima aja. Nah, menurut Abang penggugat salah alamat atau gimana Bang menggugatnya Bang? Ya kalau untuk itu kami kurang tahu juga apakah si penggugat salah alamat atau si penggugat ada kesalahan lain, kami tidak tahu juga. Kami tidak berani mengomentari juga apa alasan penggugat untuk mencabut gugatannya. Sedangkan menurut keterangan pengacara Bu Harsini, alasan kuat mereka mencabut gugatan itu disebabkan adanya beberapa poin yang melemahkan di dalam gugatan tersebut. Dan hal itu perlu disempurnakan lagi. Setelah selesai penyempurnaannya nanti, kliennya kembali akan memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan. Sidang putusan perkara nomor 1 tahun 2024 atas nama Sunardi. Hari ini kenapa kita cabut nih Bang? Hari ini kita cabut karena menurut kita menilai adanya perubahan gugatan yang harus disempurnakan karena memang ada beberapa poin yang menurut kita sangat melemahkan, sehingga kita harus mencabut dulu dan akan dilakukan gugatan secepatnya. Kita akan memasukkan gugatan. Kira-kira apa Bang yang harus disempurnakan tuh Bang? Yang harus disempurnakan kayak kewenangan mengadilinya itu sangat berpengaruh. Kita takut yang kita khawatirkan adanya putusan selah yang mengakibatkan gugurnya gugatan kita. Nah, tidak ada unsur pidananya nih Bang? Unsur pidananya ada, itu untuk pelaporan dari pidana itu kita udah mulai akan memasukkan atas dugaan-dugaan yang udah ada buktinya, itu yang akan kita koordinir dulu. Sebelumnya, kasus dugaan ijazah palsu Pak Sunardi pernah dilaporkan ke Polres Pelalawan pada tahun 2009. Dan kabarnya, karena tidak cukup bukti, pihak kepolisian telah mengeluarkan surat pemberhentian perkara atau SP3. Dan menurut keterangan LSM Aliansi Jurnalis Anti Rasuah atau LSM Ajar yang ikut mendampingi Ibu Harsini menghadapi kasus dugaan ijazah palsu, dari investigasi pihaknya, ijazah sekolah menengah pertama yang digunakan Pak Sunardi untuk mengikuti paket C dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2009 diduga menggunakan ijazah almarhum suami Ibu Harsini dengan nama sama dan BIN orang tuanya juga sama, yaitu Samidi dengan Pak Sunardi, anggota DPRD Pelalawan tersebut. Sedangkan hasil temuan LSM Ajar, nama orang tua Pak Sunardi anggota DPRD Pelalawan asal Ukui itu, Mito Samidi, berasal dari Solo, Jawa Tengah. Anggota Dewan Sunardi diduga memakai ijazah orang lain, ijazah SMP, SD Negeri Sri Bawono, Lampung Timur, ijazah SMP Kusmoro, Sri Bawono. Dengan ijazah kedua itu dia mempergunakan untuk mengambil paket C di salah satu
di Sekolah Wacana di Lampung Timur juga. Kalau kita dapat data waktu di lapangan, kalau Sunardi yang anggota dewan yang sekarang ini, karena 2006 silam, karena dia buat laporan ke Polres Pelalawan, itu kelahiran Solo gitu. Tahun kelahiran tahun 1961. Sedangkan Sunardi yang sekarang ini kelahiran 65. Berarti boleh Pak media atau wartawan tanya langsung lah ke pihak Polres bisa juga. Nama berarti yang sekarang Sunardi bin apa nih bang? Kalau yang sekarang masih dipakai bin Miyadi itu. Masih bin. Iya. Kan seharusnya kan dia bin Misto Samidi seharusnya. Oh, nama orang tuanya Misto Samidi. Orang tua Sunardi Pelalawan ini. Kalau almarhum Sunardi yang asli orang tuanya Miyadi. Oh, Miyadi. Walaupun kasus dugaan ijazah palsu yang tengah menerpa Pak Sunardi, anggota DPRD Pelalawan, asal Partai Golkar tersebut bergulir jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung, namun perolehan suaranya tidak banyak berpengaruh. Dari hasil rapat pleno Kabupaten Pelalawan, pada awal bulan Maret 2024 ini, Pak Sunardi masih memperoleh kursi di parlemen. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Bagas Idan Pasaribu, Jelajah Riau Televisi, mengabarkan.